kita berjuang, itu aja. Nah, sekarang saya akan bacakan beberapa pertanyaan ya, kita masuk ke dalam. Oke, yang berhubungan dengan Alimama ya teman-teman ya. Setelah itu baru nanti kita akan masuk ke dalam kuis. Sering diulang-ulang, saya tidak akan jawab ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, saya juga memberikan event kepada kalian untuk live ya. Siapa yang mau menjadi bintang tamu saya, kalian yang sudah tergabung di dalam grup Ali Ayu bersama Alimama, kalian bisa cari upline kalian untuk merekomendasikan kalian. Dengan cerita yang sangat menarik, setiap harinya akan saya pilih untuk menjadi bintang tamu di live saya ya. Kayak yang bisa klaim bonus ngundang orang itu kalau mereka gabung terhitung 30 Agustus ya. Kalau gabungnya tanggal 25 bisa klaim bonus ya? Nggak bisa ya Kak? Iya nggak bisa. Jadi setiap bonus itu ada ketentuan tanggalnya juga teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan pengumuman yang ada di grup, perhatikan tanggalnya, tanggal berapa aja sampai tanggal berapa. Jangan sampai kalian kelewatan seperti itu. Kak, kenapa sekarang klaim bonus lampirannya banyak sekali? Enggak kok, lampirannya sama aja seperti yang kemarin-kemarin ya. Tetapi kita harus sesuai dengan langkah dan aturan. Kenapa dibuat seperti itu? Agar tidak terjadi penipuan atau kerugian. Karena dulu teman-teman saya udah sering cerita, dulu di awal saya membangun grup ini, leader memberikan bonus pribadi ya kepada timnya itu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang klaim sampai 1, 2, 3 kali. Nah, kita kan kalau bonus dari leader itu kita nggak bisa lacak menggunakan ID ya. Itu karena sifatnya pribadi, memberikannya secara pribadi. Dan kita nggak bisa cek satu persatu setiap harinya ribuan orang gitu teman-teman. Nah, jadi kita jadikan aturan ini ya supaya terkendali, supaya kita tahu bahwa benar orang-orang ini adalah generasinya dari grup kita. Seperti itu. Terus tidak boleh yang namanya klaim sampai 2 kali. Karena haknya cuma 1 kali, teman-teman. Di situ nanti leader kita akan dirugikan dan juga kita akan melakukan penipuan. Saya tidak akan tinggal diam untuk penipuan dan ada yang dirugikan teman-teman. Jadi kenapa aturan itu dibuat? Mungkin kalian pikir akan aduh ribet, aduh susah. Enggak teman-teman. Dari aturan itulah semua proses akan berjalan dengan benar. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau ikutin aturannya, silahkan. Dan kalian juga akan lancar ke depannya, tidak akan mendapatkan masalah. Ya, sama kayaknya halnya kalau kita di dunia juga, kalau kita di negara kita juga ya, kita harus taat sama pemerintah, sama hukum ya. Kalau kita tidak mau bermasalah, seperti itu. Kak Dian, sekarang kakak adalah seorang top leader atau delegasi dengan pencapaian yang setinggi ini. Apa rahasianya, apa pula strateginya, dan tantangan apa yang terberat sampai saat ini, lalu bagaimana? Sebenarnya saya udah sering sampaikan teman-teman. Yang pertama itu adalah kalian harus paham dulu, kalian harus mengerti dulu apa yang akan kalian jalanin. Kalau kalian sendiri sudah paham, kalian sendiri sudah mengerti, maka kalian akan bisa meyakinkan orang banyak. Nah, untuk meyakinkan orang banyak itu juga tidak hanya dengan kalian mengerti dan kalian paham. Kalian mengerti, kalian paham, tetapi kalian pada diri kalian sendiri tidak yakin. Jadi gimana orang mau yakin? Kuncinya itu adalah kita siap untuk berjuang, kita yakin dulu, kita berani untuk melangkah, dan kita sebarkan ini kepada orang lain. Maka energi yang dari kita ini tadi akan sampai kepada mereka. Mereka juga akan yakin. Nah, ketika mereka yakin dengan kita, jaga kepercayaan mereka. Ya itulah upline dan downline. Upline bertanggung jawab sama downline-nya. Nah, setelah itu apa? Kita mengedukasi lagi mereka. Setiap kali kita mengedukasi downline, sebenarnya kita lagi mengedukasi diri kita sendiri, teman-teman. Mungkin karena saya juga background-nya guru, ya. Saya itu selalu ketika saya mengajar anak murid saya, sebenarnya saya posisinya juga lagi belajar gitu. Makanya tanamkan di dalam diri itu bukan hanya sekedar untuk saya mengajar, saya memberikan materi kepada anak-anak saya,
saya ingin mereka paham, saya ingin mereka pinter, tapi kita nggak belajar dari mereka, nggak bisa teman-teman. Makanya sama sepertinya apply sama downline di sini. Kalian kalau mau strateginya mau berjalan dengan bagus ya, kalian harus didik dulu nih downline kalian ini. Anggap saja generasi satu kalian ini menjadi yang handal gitu. Nanti apa? Nanti itu akan menyebar karena mereka bisa, karena mereka paham. Nah, setelah itu baru kita gunakan cara untuk bagaimana caranya menyampaikan ke khalayak banyak. Seperti tadi, misalnya kita dari orang-orang terdekat kita dulu, ya kan? Terus juga teman-teman terdekat kita. Nah, sekarang untuk menyebarnya kembali, kalian gunakan tadi, kembali lagi gunakan media sosial. Kekuatan media sosial itu sangat besar, teman-teman, ya. Saya juga banyak menemukan orang-orang terbaik yang saya nggak kenal sebelumnya itu dari media sosial. Tapi tugas saya adalah untuk menyampaikan. Ketika orang bertanya kepada saya, akan saya jelaskan seperti itu. Di sini kita juga tidak boleh melulu, aku harus cari banyak, aku harus dapetin orang banyak, teman-teman. Dan kalian gunakan cara yang saya suka. Kalian dengan mudahnya menyebarkan kode undang kalian secara umum di media sosial. Itu tidak baik, teman-teman, ya. Karena apa? Untuk kalian, ini salah satu strategi saya lagi. Pilih orang yang berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Sama kayak saya bilang, ini perusahaan kita nih. Kalau perusahaan ini mau maju, ya kita harus berkualitas. Karyawan kita harus berkualitas. Yang berkualitas itu menurut saya adalah dia yang mau belajar. Dia mau sungguh-sungguh bekerja. Ya, bukan yang saya nggak penting. Ibaratnya punya orang banyak ribuan gitu ya. Tetapi asal saja. Sama halnya kalau kita taruh kode undang kita secara umum di dunia maya, itu kita cari orang dengan asal, teman-teman. Karena apa? Orang menggunakan kode undang kita asal dia daftar menjadi bawah-bawah kita, generasi kita banyak, nggak penting, ya. Tetapi kalau kalian pilih orang yang berkualitas dan kalian didik mereka, edukasi mereka dengan sangat gampang dan dengan sangat singkatnya akan menyebar kemana-mana. Seperti itu. Makanya saya bilang, dalam waktu 20 hari saya bergabung di Alimama, itu sudah mencapai 1000 lebih tim saya. Padahal saya cuma ajak 30-40 orang. Tetapi sudah sampai ke 1000 gitu. Karena apa? Yang 30 orang ini tadi yang saya pilih. Dan saya edukasi mereka. Seperti itu. Jadi triknya seperti apa? Yaitu triknya sebenarnya mudah, gampang sekali. Kita pahami dulu, kita tanamkan dulu di dalam diri kita bahwa kita punya keyakinan di sini. Kita berjuang, kita bekerja keras. Teman-teman, ini saya buka ya di sini sedikit aja. Pekerja keras itu hasilnya nggak bakal sia-sia. Saya membuktikan sendiri. Kalian tahu, 1 bulan saya bergabung di Alimama, sehari saya hanya tidur itu 2 jam, teman-teman. Karena saya mengurus sampai ke bawah semuanya. Itu sekarang aja, malam tadi aja saya tidur jam 3 malam, teman-teman. Jam 6 saya udah harus bangun lagi. Jadi makanya kenapa juga kita harus bangun pagi ibaratnya. Dan kita, kalau Jack Ma, benar kata Jack Ma, saya udah mengalami itu. Jack Ma bilang orang yang sukses itu ya tidurnya itu lebih sedikit jamnya dari orang-orang banyak gitu. Jujur aja saya dibilang capek ya capek, tapi karena saya suka menjalaninya dan di sini saya maju, kenapa saya harus mengeluh gitu? Jangan pernah mengeluh juga kan. Jangan juga mudah menyerah. Dan apa saja ini sebenarnya tantangan terberat. Sebenarnya tantangan terberat itu kita lalui ya dari diri kita sendiri sebenarnya. Kadang kita ada rasa timbul keraguan, kadang kita ada rasa khawatir gitu ya, itu sebenarnya tantangan terberat. Tetapi kalau halnya misalnya kita mendengar banyak orang yang bilang oh ini tidak boleh, oh ini penipuan, atau oh ini segala macam, ya bagi saya justru itu bukan tantangan terberat, teman-teman. Karena apa ya, semua orang juga punya pilihan dan prinsip masing-masing. Saya menghargai itu. Jadi kalau misalkan mereka tidak yakin atau mereka menganggap kita penipuan, ya biarkan saja gitu. Apalagi mereka yang belum mencoba sudah seperti itu, ya saya anggap tidak ada apa-apanya gitu. Itu tidak akan menurunkan semangat saya untuk berjuang gitu. Nah, jadi sebenarnya tantangan terberat itu apa? Melawan diri sendiri, teman-teman. Ya, itu karena ya itu yang sebenarnya gitu. Kadang ketika timbul rasa ragu gitu, itu yang harus kita lawan. Karena semuanya itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Orang akan percaya, orang akan yakin ketika kita sendiri yakin. Seperti itu, ya. Oke.
Panjang sekali nih Ibu Ustazah. Enggak, saya suka berbagi aja ya. Dan seperti ini teman-teman. Karena saya mungkin jiwanya seorang guru ya. Saya itu ketika mengajar, saya ingin semua murid saya itu jauh lebih hebat dari saya. Nah, saya juga pegang itu kepada dolen-dolen di bawah saya. Kalian harus lebih hebat dari saya. Makanya saya bilang di dalam tim, di dalam kerja tim itu, jangan ada persaingan, jangan ada iri dengki. Bersainglah dengan cara yang baik. Misalnya setiap malam kita ada kompetisi. Itu apa? Kompetisi itu gunanya supaya kita bisa belajar menerima gitu. Oh, siapa nih pemenangnya, ya udah kita terima gitu. Nggak usah kita melihat orang jauh lebih baik dari kita, terus kita yang repot mikirnya gitu. Jadi intinya itu adalah ketika menurut saya ya, dari segi saya sebagai seorang guru aja, ketika saya melihat murid saya sukses, itulah kesuksesan buat saya teman-teman. Ketika saya melihat tim saya sukses, itulah kesuksesan buat saya teman-teman. Jadi buang semua rasa yang tidak benar. Makanya saya bilang orang baik itu banyak sekali, tetapi orang baik itu belum tentu benar. Tetapi kalau orang yang benar sudah pasti baik. Jadi kalian harus jadi benar. Itu aja ya. Semangat semuanya, semoga kalian bisa. Saya yakin kalian bisa. Saya bisa berarti kalian bisa. Bahkan kalian bisa lebih hebat dari saya.